dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak tetap menjaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan Harun pimpin doa. Kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Alhamdulillah. Anak-anak tetap menjaga kesehatan ya. Saya Bu. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang protista mirip jamur. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut. Menurut kalian gambar apakah ini? Saya Bu. Ya, silakan Andini. Protista mirip hewan yang disebut protozoa. Anak-anak, mengapa protozoa dikelompokkan ke dalam protista? Saya Bu. Ya, silakan Evelita. Karena memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat uniseluler, yang kedua bersifat eukariotik. Ada yang lain? Saya Bu. Ya. Memiliki alat gerak dan bersifat heterotrof. Manfaat kita pada pertemuan kali ini yaitu agar kita mengetahui ciri-ciri dari protista mirip hewan serta klasifikasi dari protista mirip hewan dan peranannya dalam kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan. Tujuan yang kedua yaitu mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan ciri-cirinya. Tujuan yang ketiga, menganalisis peranan protista mirip hewan dalam kehidupan. Perhatikan video yang Ibu tampilkan berikut. Setelah melihat video yang Ibu tampilkan tadi, pertanyaan apa yang ingin kalian kaji lebih lanjut tentang materi pada pertemuan kali ini? Ya, silakan Putri. Apakah peranan dari protista mirip hewan? Kita mirip hewan berdasarkan kelasnya masing-masing. Setelah ini kita akan selesaikan dengan cara diskusi. Jadi Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Kelompok 1 sebelah kirinya Ibu, kelompok 2 bagian tengah. Silahkan bentuk kelompok. Ibu akan membagikan RKPD. Jadi di dalam RKPD berisi beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh kalian. Selama diskusi tetap kalian jaga jarak ya. Ya Bu. Diskusi secara berkelompok. Jadi Ibu akan menilai pada saat kalian mengerjakan RKPD. Silahkan mengerjakan RKPD. Ibu berikan waktu 25 menit dari sekarang. Ya anak-anak, waktu selesai. Berikan aplaus yang meriah untuk semua kelompok. Mana yang mau presentasi duluan?
membacakan hasil diskusi kami. 1. Rhizopoda, alat gerak Pseudopodia atau kaki semu. Habitatnya terdapat pada air laut dan air tawar. Ada pula yang parasit dalam tubuh organisme. Ciri-cirinya bersifat heterotok. Reproduksi secara aseksual atau pembelahan biner. Peranannya dalam kehidupan, contohnya etamoeba, histolytica, penyakit disentri pada manusia. Globigerina, petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Kepada teman-teman kelompok, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Bagaimana cara amuba mendapatkan makanan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba untuk menjawab. Jika ada makanan di luar, amuba menjulurkan pseudopodianya dan akan bergerak menuju makanan tersebut. Pseudopodia akan mengelilingi makanan dan membentuk vakuola makanan. Dalam vakuola makanan, makanan dicerna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang dan sempat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selia, alat gerak selia atau rambut getar. Habitatnya air laut dan air tawar. Ciri-cirinya alat gerak berupa selia atau rambut getar bersifat heterotrof dan memiliki 2 inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Reproduksi, pembelahan biner, dan konjusi. Peranannya dalam kehidupan, selia populasinya yang banyak dapat dijadikan sebagai bioindikator pencemaran dalam air yang bersifat merugikan. Contohnya Balantidium coli yang menyebabkan penyakit balantidiolosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya, ada. Di manakah letak selia pada resium dan apakah fungsi dari selia tersebut? Terima kasih atas pertanyaan. Dapat pada seluruh permukaan sel. Selain berfungsi sebagai alat gerak, silia juga merupakan alat bantu untuk makan. Silia membantu pergerakan makanan ke sitoplasma. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu protista mirip hewan kelompok ketiga. Flagellata, alat geraknya flagel atau bulu cambuk. Habitatnya di air tawar atau air laut serta parasit pada manusia. Ciri-cirinya bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau flagel, mempunyai bentuk tubuh tetap. Dilihat dari bentuknya, flagellata dibagi menjadi 2. 1. Phytoflagellata, 2. Zooflagellata. Reproduksinya aseksual atau pembelahan biner. Peranannya dalam kehidupan, Trypanosome ambiens, penyakit hidup pada manusia di Afrika. Trichomonas vaginalis, penyebab keputihan pada wanita. Terima kasih. Dari hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Ada. Karena dikatakan mirip seperti tumbuhan dan hewan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Seperti hewan karena memiliki alat gerak dan stigma atau bintik mata. Seperti tumbuhan memiliki kloroplas sehingga mampu membuat makanan sendiri. Ya, silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan protista mirip hewan. Keempat, sporozoa tidak memiliki alat gerak, memiliki bentuk seperti spora. Reproduksi seksual dan aseksual. Peranannya di dalam kehidupan yaitu bersifat parasit, contohnya Plasmodium, penyakit malaria pada manusia. Terima kasih. Teman-teman, apakah ada pertanyaan pada kelompok 4? Ada pertanyaan? Berikan aplaus yang meriah untuk semua. Ciri-ciri dari protozoa, yang pertama bersifat uniseluler, yang kedua bersifat organisme eukaryotik, yang ketiga
reproduksinya secara seksual dan aseksual, dapat bersifat heterotrof. Mengapa heterotrof? Karena tidak mampu membuat makanannya sendiri. Berdasarkan alat geraknya, protista mirip hewan atau disebut protozoa di 4 kelompok. Yang pertama yaitu Rhizopoda, alat geraknya Pseudopodia atau kaki semu, dan Flagellata, alat geraknya berupa bulu cambuk, Ciliata, alat geraknya getar, dan zoa yaitu tidak memiliki alat gerak. Hidupnya bebas di air tawar maupun air laut. Rhizopoda, ciri-cirinya alat geraknya berupa kaki semu atau Pseudopodia, bersifat heterotrof, reproduksinya secara aseksual yaitu pembelahan biner. Habitatnya dapat ditemukan di air laut maupun air tawar. Contoh dari Rhizopoda yaitu amoeba. Ini adalah gambar amoeba. Pada kelas Rhizopoda yang peranannya dalam kehidupan, salah satu contohnya adalah yang bersifat parasit adalah Entamoeba histolica, yaitu menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Foraminifera digunakan sebagai petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Kelompok yang kedua, ciri-cirinya alat geraknya berupa rambut getar, bersifat heterotrof. Habitatnya dapat ditemukan di air laut, air tawar, dan ada pula yang bersifat parasit. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Contohnya adalah Paramecium. Peranannya dalam kehidupan salah satu contohnya adalah Balantidium coli, yaitu menyebabkan penyakit balantidiosis. Kelompok yang ketiga ada Flagellata. Ciri-cirinya alat geraknya berupa bulu cambuk, habitatnya air tawar maupun air laut, dan dapat bersifat parasit. Reproduksinya aseksual dengan cara pembelahan biner. Contohnya adalah Euglena. Contoh dari Flagellata yang bersifat parasit, salah satu contohnya adalah Trypanosome gambiense, yaitu menyebabkan penyakit tidur pada manusia di Afrika. Berikut adalah sporozoa. Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Dapat membentuk seperti spora. Bersifat parasit. Contohnya adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, anak-anak, apakah ada yang bisa membantu ibu untuk membuat kesimpulan? Saya Bu. Mengenai Protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya: 1. Merupakan organisme eukariotik. 2. Bersifat uniseluler. 3. Bersifat heterotrof. 4. Berdasarkan alat gerak terbagi atas 4, yaitu 1. Rhizopoda atau kaki semu. 2. Ciliata atau rambut getar. 3. Flagellata atau bulu cambuk. Dan 4. Protozoa atau tidak memiliki alat gerak. ada yang bisa membantu ibu untuk membuat refleksi? Saya Bu. Kiki? Manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Klasifikasi protista mirip hewan terbagi atas 4, yakni Rhizopoda, alat gerak berupa Pseudopodia, contohnya amoeba. Yang kedua, Ciliata, alat gerak berupa silia atau rambut getar, contohnya Paramecium. Ketiga, Flagellata, alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk, contohnya Euglena. Yang keempat, sporozoa tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium menyebabkan penyakit malaria. Peranan protozoa dalam kehidupan: Entamoeba histolia, penyebab penyakit disentri pada manusia; Plasmodium, penyebab penyakit malaria; Globigerina, petunjuk dalam pencari sumber minyak bumi. Terima kasih. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan post test dan setelah itu kalian kumpulkan. Ya anak-anak, waktu selesai. Jadi setelah ini anak-anak, ibu akan memberikan kalian tugas yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian materi kita pada pertemuan minggu depan yaitu
mirip tumbuhan, jadi silahkan kalian mempelajari barang ajar yang telah dibagikan. Anak-anak harus belajar, rajin belajar, dan tetap menjaga kesehatan supaya semuanya sehat. Saya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.